Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Hairat Anissa. Saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesional guru. Identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, membangun dan mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia yang mampu melahirkan generasi bangsa berkarakter, berakhlak mulia, terampil, kreatif, mencintai budaya lokal, serta menguasai iptek. Visi pribadi sebagai calon guru, saya yaitu menjadi guru yang membentuk peserta didik berkarakter, berakhlak mulia, terampil, kreatif, cinta budaya lokal, dan unggul dalam iptek. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut yang saya lakukan, yang pertama, memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang menyesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik yang ada di dalam kelas, budaya, perkembangan teknologi sesuai zaman. Ketiga, melakukan refleksi diri tentang apa yang perlu dikembangkan, ditingkatkan, dan tidak perlu dilakukan dalam proses belajar mengajar. Keempat, melakukan kolaborasi antara rekan sejawat, orang tua, dan lingkungan sekolah. Refleksi mata kuliah yang saya pilih yaitu yang pertama PPL 2. Alasannya mengapa saya pilih yang satu, saya dapat mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan di luar kelas maupun di dalam kelas. Di sini saya mengenal sistem manajemen yang ada di sekolah. Yang kedua, mendapatkan kesempatan praktik pembelajaran terbimbing dan mandiri. Di sini saya bisa mengaplikasikan teori-teori yang saya pelajari di kampus untuk mengaplikasikan di sekolah tempat saya PPL. Ketiga, mengenal dan dapat berkomunikasi dengan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran yang saya ajari di kelas 11 tempat saya PPL. Yang keempat, saya terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Di sini saya tidak hanya mengajar, tapi terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti piket, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan-kegiatan penting yang ada di sekolah. Refleksi mata kuliah yang bermakna yang saya ambil yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2. Mata kuliah ini menerapkan teori ke praktik langsung di lapangan yang mengasah keterampilan mengajar saya saat PPL di SMA 60 Jakarta. Melalui refleksi ini saya dapat mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pembelajaran, pendekatan, serta asesmen sehingga meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri saya sebagai calon guru. Pembelajaran yang bermakna pada prinsip pengajaran asesmen kedua ini saya ambil di topik ketiga tentang culturally responsive teaching. Saya memilih pendekatan ini karena CRT menekankan pentingnya menyajikan materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik, serta mengaitkan dengan latar belakang budaya dan pengalaman mereka. Melalui pendekatan ini, peserta didik menjadi lebih terlibat dan lebih mudah memahami materi. Artefak yang saya ambil yaitu eksplorasi konsep tugas di 3.1 perangkat ajar. Yang kedua, ruang kolaborasi, tugas di 2, proyek pengajaran dan asesmen yang menggunakan pendekatan CRT. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya menyadari pentingnya pendidikan yang mampu merespon latar belakang, gaya belajar, karakteristik, dan kebudayaan peserta didik yang ada di kelas. Kedua, pendidikan di Indonesia harus lebih
menekankan pada pengembangan karakter peserta didik seperti nilai tanggung jawab, sopan santun, gotong royong, dan keterampilan yang di abad 21 yang kita ketahui yaitu keterampilan berpikir kritis, terampil, inovatif, dan menguasai iptek serta komunikasi. Ketiga, pendidikan perlu diprioritaskan dengan terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Hal ini penting karena guru harus terus mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan berkelanjut agar dapat mengajar dengan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, ada desain pembelajaran. Yang pertama, ada identitas modul ajar. Nama, Hairatu Anissa, mata pelajaran matematika. Kelas 11 semester 2, materi diagram pencar. Tujuannya yaitu melalui pendekatan literally responsive teaching atau disebut dengan CRT dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disebut dengan PBL. Diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang kontekstual secara berkelompok yang berkaitan dengan diagram pencar dengan tepat. Pendekatannya menggunakan CRT, modelnya yaitu PBL, metodenya ada ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan formatif individu. Saran dan prasarana yang saya gunakan ada papan tulis, spidol, penghapus, laptop, proyektor, handphone, LKPD, aplikasi Canva, Quizzes, Google Form, Microsoft Excel, Desmos, dan kertas milimeter. Rencana tindak lanjut saya. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama, saya akan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan seperti mengikuti pelatihan, workshop, belajar sesama guru, membaca buku, dan artikel, serta update dengan perkembangan dunia pendidikan. Yang kedua, saya akan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik, di mana mereka merasa dihargai, didengar, dan diterima. Ketiga, saya akan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, mengaitkan materi dengan kebudayaan yang relevan, dan menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, saya akan berperan sebagai pembimbing, motivator bagi para peserta didik, akan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar dan memberi dorongan agar mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, saya akan selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, khususnya dalam hal integritas, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.